Di sebuah desa kecil yang damai di Pacitan, Jawa Timur, hiduplah seorang anak laki-laki. Namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Orang-orang memanggilnya SBY. Ia lahir pada 9 September 1949. Ayahnya, Raden Sokotjo, adalah seorang tentara. Ibunya, Siti Habibah, adalah seorang wanita yang lembut hatinya. SBY tumbuh di tengah keluarga sederhana. Rumahnya tidak besar, tetapi penuh dengan kehangatan. Ia suka bermain di sawah dan sungai. Ia melihat langit yang luas. Di dalam hatinya, ia menyimpan mimpi yang sangat besar. Mimpi itu lebih tinggi dari gunung-gunung yang mengelilingi desanya. Ia ingin menjadi orang besar. Ia ingin mengabdi untuk negerinya, Indonesia. Masa kecil SBY tidak selalu mudah. Ayahnya sering berpindah tugas. Keluarga harus ikut berpindah dari satu kota ke kota lain. Namun, pengalaman itu justru membuatnya kuat. Ia belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Semua itu menjadi bekal berharga untuk masa depan yang panjang. Sang ayah adalah pahlawan pertamanya. Dari ayahnya, SBY belajar tentang arti pengabdian. Masa sekolah adalah masa SBY menempa diri. Ia adalah siswa yang rajin dan pintar. Ia selalu berusaha menjadi yang terbaik di kelasnya. Baginya, sekolah bukan hanya tempat belajar matematika atau bahasa. Sekolah adalah gerbang untuk melihat dunia yang lebih luas. Ia suka sekali membaca buku, buku cerita, buku sejarah, buku tentang tokoh-tokoh besar dunia. Dari buku-buku itu, imajinasinya terbang jauh melintasi batas-batas desanya. Ayahnya yang seorang militer menanamkan nilai disiplin dengan sangat kuat. Bangun pagi, merapikan tempat tidur, belajar pada waktunya. Semua harus dilakukan dengan teratur. Lama-kelamaan, disiplin itu menjadi kebiasaan. Disiplin itu membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Di balik didikan yang keras dan disiplin, ada kasih sayang ibu yang tak terbatas. Jadi orang pintar itu penting, Nak. Tapi jadi orang baik itu jauh lebih penting. Begitu pesan ibunya. Pesan itu meresap ke dalam sanubarinya. SBY tumbuh menjadi remaja yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan hati yang lembut. Ia ingin membuktikan bahwa anak desa dari Pacitan ini bisa meraih bintang. Setelah lulus SMA dengan nilai gemilang, ia mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Di sanalah ia ditempa dengan sangat keras. Latihan fisik yang menguras tenaga, disiplin baja yang tak kenal ampun. Semua itu ia lalui dengan tekad yang membara. Ia lulus sebagai lulusan terbaik pada tahun 1973. Ia menerima penghargaan Adhi Makayasa. Sebagai seorang perwira muda, SBY langsung dihadapkan pada kenyataan. Ia dikirim ke medan operasi. Salah satunya adalah di Timor Timur. Di sana, ia merasakan langsung desingan peluru. Ia melihat pahitnya sebuah konflik. Ia harus memimpin anak buahnya di tengah situasi yang berbahaya. Setiap hari adalah pertaruhan nyawa. Pengalaman ini membentuknya secara luar biasa. Ia belajar tentang kepemimpinan di bawah tekanan. Ia belajar mengambil keputusan cepat dan tepat saat nyawa menjadi taruhannya. Medan tempur adalah universitas kehidupan baginya. Di sana, ia melihat sisi paling kelam dari kemanusiaan. Namun, di sana pula ia melihat sisi paling mulia. Ia belajar bahwa seorang pemimpin harus berada di depan. Memberi contoh, bukan hanya memberi perintah. Karir militernya terus menanjak. Ia tidak pernah berhenti belajar. SBY dikirim untuk bersekolah di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Ia memperluas wawasannya. Ia belajar tentang strategi, hubungan internasional, cara dunia bekerja. Ia tidak hanya menjadi seorang prajurit lapangan. Ia tumbuh menjadi seorang pemikir, seorang intelektual di dalam balutan seragam militer. Semua pengalaman ini, dari hutan Timor Timur hingga ruang-ruang kelas di Amerika, menyatu dalam dirinya. Membentuknya menjadi sosok jenderal yang memiliki visi jauh ke depan. Visi tentang Indonesia yang aman, damai, dan dihormati dunia. Setelah puluhan tahun mengabdi di dunia militer, sebuah babak baru dalam hidup SBY dimulai. Era reformasi membuka pintu demokrasi di Indonesia. SBY, yang saat itu sudah menjadi seorang jenderal, merasa terpanggil. Ia melihat ada cara lain untuk mengabdi pada negara. Bukan lagi dengan mengangkat senjata, tetapi dengan gagasan dan kebijakan. Ia memutuskan untuk menanggalkan seragam loreng kebanggaannya. Ia melangkah masuk ke dunia politik yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak yang meragukannya. Bisakah seorang tentara menjadi seorang politisi yang andal? SBY siap membuktikan keraguan itu salah. Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Menteri Koordinator Bidang Sosial, Menteri Koordinator Bidang Keamanan. Di posisi-posisi itu, ia belajar dengan cepat. Ia menghadapi berbagai tantangan besar, dari masalah keamanan di daerah konflik
hingga mengelola dinamika politik yang sangat tinggi. Salah satu momen paling menentukan adalah ketika ia memutuskan untuk mundur dari kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri. Banyak yang menganggap itu adalah akhir dari karir politiknya. Ia seolah sendirian, tidak punya partai besar yang mendukungnya, tidak punya kekuatan politik yang signifikan. Namun, di tengah kesulitan itu, SBY justru menemukan kekuatannya. Bersama beberapa rekan, ia mendirikan Partai Demokrat, sebuah kendaraan politik baru untuk menampung aspirasi dan harapannya untuk Indonesia. Ia berkeliling Indonesia, menyapa rakyat secara langsung. Ia mendengarkan keluhan mereka. Ia menawarkan harapan baru. Perlahan tapi pasti, rakyat mulai melihatnya sebagai alternatif. Tahun 2004 menjadi tahun yang bersejarah. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia bisa memilih presidennya secara langsung. SBY maju sebagai calon presiden. Tidak banyak yang mengira ia akan menang. Namun, keajaiban terjadi. Rakyat telah membuat pilihan. SBY, anak desa dari Pacitan itu, terpilih menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Kemenangan itu adalah awal dari sebuah perjuangan yang lebih besar. Indonesia saat itu sedang menghadapi banyak masalah. Ekonomi yang belum pulih, konflik di berbagai daerah, dan bencana tsunami dahsyat di Aceh. SBY harus bekerja keras siang dan malam. Ia membentuk kabinet yang diisi oleh para profesional. Ia mengambil langkah-langkah berani untuk mendamaikan Aceh. Selama 10 tahun memimpin, dari 2004 hingga 2014, SBY menorehkan banyak pencapaian. Ekonomi Indonesia tumbuh stabil. Perdamaian berhasil diciptakan di daerah-daerah yang sebelumnya berkonflik. Indonesia semakin dihormati di panggung dunia. Ia telah meletakkan fondasi yang kuat untuk kemajuan bangsa di masa depan. Kisah hidup Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebuah pelajaran berharga. Sebuah bukti nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia. Dari tepian sungai di Pacitan hingga Istana Negara di Jakarta, perjalanan SBY adalah inspirasi. Ia menunjukkan kepada setiap anak Indonesia dimanapun mereka berada, bahwa mereka juga bisa. Berani bermimpi, mau bekerja keras, tidak pernah menyerah.